superior, bahkan menginjak-injak keyakinan orang lain yang dianggap beda dengan dirinya. Yang model kayak gini udah jelas bukan orang beriman. Ini orang yang mengaku beriman. Kalau orang beriman sudah sampai kepada Tuhan, pasti penuh welas asih, toleransinya tinggi. Dia tidak mungkin menciptakan kerusakan di muka bumi. Karena semua orang yang membuat kerusakan di bumi besar ini, satu penyebabnya. Karena dia suka membuat kerusakan di bumi kecilnya. Kalau Tuhan yang ada dalam dirinya ada dia bohongi, apalagi orang lain. Melebar lebih jauh lagi. Ya menipu orang, membohongi soal proyek, soal itu, soal uang, dan lain sebagainya. Jadi semua gambaran yang dilakukan orang di luar, itu gambaran tentang apa yang ada di dalam dirinya. Itu adalah pencerminan. Jadi teko tidak mungkin mengeluarkan kopi kalau dalamnya susu. Ya kalau teko mengeluarkan kopi, ya dalamnya pasti kopi dong. Mengeluarkan susu, dalamnya pasti susu dong. Jadi apa yang nampak di luar, yang dilakukan orang, itu pencerminan tentang apa yang ada di dalam dirinya. Jadi sebetulnya, sekarang ini kalau kita ingin lihat penyakit manusia, yang paling besar itu adalah bohong pada diri sendiri. Bahkan kebohongan ini sudah merambah dalam ranah keimanan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau saya bilang tadi rukun iman ada 6, setiap rukun saja ada 4 tingkatan setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya kita harus menjalani 24 rukun. Dari tingkatan yang ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai tingkat isbat al yakin. Gimana coba? Kitab. Bagaimana kita iman pada kitab? Yang tingkatan ilmu yakin. Bagaimana kita iman pada kitab yang tingkatan ainul yakin? Gimana iman pada kitab yang tingkatan hakul yakin? Gimana tingkatan pada kitab yang tingkatan isbat al yakin? Gimana? Tingkatan dasar yang ilmu yakin, kita hanya tahu kitab adalah yang tertulis. Coba, mohon maaf. Yang tertulis saja. Taruhlah kitab kita Al-Quran, 30 juz. Pertanyaan saya, apakah itu sudah jadi ilmu? Atau baru jadi pengetahuan? Jadi pengetahuan saja belum, apalagi jadi ilmu. Jadi tingkatan ilmu yakin saja belum terpenuhi. Maaf ya, kalau Anda baru bisa membaca Quran, bagus panjang pendeknya. Sorry, Anda itu masuk ilmu yakin pun belum. Karena ilmu yakin itu berarti sudah ada transisi dari knowledge menjadi pengalaman. Itu baru ilmu. Itu baru tingkatan ilmu yakin kitab. Tingkatan berikutnya apa? Ainul yakin. Sudah bisa lihat yang di balik kitab. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda baru bisa lihat tulisannya, Anda baru melihat yang tersurat. Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Sudahkah Anda melihat kitab yang tidak tertulis itu? Di balik yang tertulis. Kalau Anda sudah melihatnya, ainul yakin. Anda sudah tingkatan ain. Kalau Anda sudah melebur bersama kitab itu sudah hakul yakin. Dan kalau meleburnya berulang-ulang, Anda sudah sampai pada tingkatan isbat al yakin. Makanya siapa yang melanggar hari isbat, maka dia akan jadi kera yang hina. Bisa dibayangkan nggak? Perlu waktu berapa jam? Saya harus menjelaskan beda orang yang mengaku beriman dengan orang yang beriman. Ini baru saya baca 2 ayat saja. Ini sudah hampir 2 jam. Cirinya apa? Cirinya jas saya sudah mulai basah. Iya. Karena saya disorot oleh lampu. Inilah. Karena disorot lampu berarti energi mengalir terus ke sini. Nah kalau nggak disorot lampu, wajah saya nggak kelihatan. Jadi serba salah. Ya pokoknya saya nurut saja Samina Watona sama tim kreatif. Dikasih lampu nggak apa-apa. Makanya efeknya saya jadi gampang keringetan. Nah tetapi kalau saya sudah hampir 2 jam bicara, jadi nggak apa-apa, memang saatnya diakhiri.
Ini dari tadi saya ngomong kalian ngerti nggak? Saya cuma khawatir udah 2 jam, udah keringetan. Kemudian nggak ada yang ngertinya gitu. Ya toh? Ya setidak-tidaknya kalau nggak ngerti ayat-ayat, kalian bisa mengulang lagi cerita katak lah. Itu udah bagus. Jadi nanti kalau ada ulangan, ditanya di rumah, tadi pengajiannya apa? Pokoknya katak lah gitu. Pokoknya nggak usah ayatnya apa terlalu berat barangkali. Cerita katak aja udah bagus. Ya itu. Ya. Dari itu bisa menginspirasi kita. Semoga kita jangan jadi orang-orang yang kurang pergaulan. Karena semua orang yang menyatakan dirinya paling benar, dirinya superior, orang lain salah, itu sebetulnya gara-gara kurang pergaulan. Jadi networkingnya terlalu sempit itu. Kalau banyak saudara, banyak pergaulan, insya Allah wawasan jadi luas. Jadi kalau naik beca terus pengen tahu Bandung, ya tentu saja kesimpulannya Bandung itu semrawut. Tapi kalau naik pesawat, naik helikopter, oh ternyata di belakang pasar baru itu ternyata masih banyak tanah kosong. Betul nggak? Itu kan beda sudut pandang saja. Jadi oleh karena itu, saya pesankan kepada kita semua yang ada di sini, sebetulnya ngaji ini adalah untuk kita, oleh kita, supaya kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Itu, ya. Oleh karena itu, para sahabat yang sudah mengawali iman, yang tekun. Para sahabat yang belum mengawali iman, yuk, mau kapan mulainya? Gitu. Ya, gitu. Para sahabat yang sudah mengawali iman, jangan buru-buru mengatakan sudah jadi orang beriman. Buktinya tadi saya cek masih bohong pada diri sendiri. Betul? Oke, itu aja ngajinya sebetulnya sempit sekali hari ini ya. Tetapi kalau saya berbicaranya luas, yaitu supaya penjelasannya lebih komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.